Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajarnya ya. Kita bertemu lagi hari ini, kita akan belajar tentang salat rawatib. Yuk, kita ikuti dengan penuh keceriaan agar hidup kita semakin baik. Jangan lupa ya ditonton videonya sampai selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, maka terlebih dahulu kita berdoa bersama, yaitu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa arasula rabi jikni ilman warjukni fahman. Amin. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian, hukum dan waktu salat rawatib sesuai ajaran Islam. Kedua, peserta didik mampu mempraktekkan salat rawatib secara benar, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 sebelum zuhur, 2 atau 4 sesudah salat zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hikmah salat rawatib. Selanjutnya yang pertama adalah pengertian salat rawatib. Salat rawatib adalah salat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah salat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan salat rawatib. Selanjutnya yaitu sumber hukum salat rawatib. Sumber hukum salat rawatib yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 78. Yan bunyinya akimi sholata lidulu kisamsi ila gasaki laili wa Quran al-fajri inna Quran al-fajri kana masuda, yang artinya laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula salat subuh, sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Berikutnya adalah ketentuan salat rawatib. Ketentuan salat rawatib tidak berbeda dengan salat fardu. Bacaan dan gerakan salat rawatib sama dengan salat fardu. Rukun dan syarat sahnya salat rawatib juga sama dengan salat fardu yang sering kita lakukan. Hanya satu yang membedakan salat rawatib dengan salat fardu, yaitu niatnya. Salat sunnah rawatib bisa dikerjakan di masjid atau di rumah. Secara umum salat sunnah rawatib dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Selanjutnya adalah hukum salat rawatib. Hukum salat rawatib yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili. Saya memperoleh pelajaran salat rawatib dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya adalah macam-macam salat rawatib. Salat rawatib terbagi atas 2 bagian, yaitu salat rawatib qabliyah dan salat rawatib ba'diyah. Salat rawatib qabliyah artinya salat rawatib yang dilaksanakan sebelum salat fardu, sedang salat rawatib ba'diyah adalah salat rawatib yang dilakukan atau dilaksanakan sesudah salat fardu. Berdasarkan keutamaan dan hukumnya salat rawatib dibagi menjadi 2 seperti pada bagan ini. Salat rawatib muakat dan salat rawatib gairu muakat. Salat rawatib muakat yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum salat zuhur, 3 atau 4 rakaat sesudah salat zuhur, 4, 2 rakaat sesudah salat maghrib, dan kelima 2 rakaat sesudah salat isya. Sedangkan salat rawatib gairu muakat yang pertama 2 rakaat sebelum dan sesudah salat zuhur, selain rawatib muakat, kedua 4 rakaat sebelum salat asyar, ketiga 2 rakaat sebelum salat maghrib, dan keempat 2 rakaat sebelum salat isya. Selanjutnya hikmah salat rawatib unutek kehidupan dunia. Berdasarkan materi bahwa hikmah yang kita peroleh diantaranya hidup menjadi tertib. Bagaimana sih itu hidup menjadi tertib? Yaitu dalam salat terdapat beberapa rukun yang harus dilakukan. Hal tersebut memberikan pembelajaran bahwa seorang muslim harus mengikuti tata tertib yang berlaku. Kedua, hikmah pembelajaran hidup disiplin. Misalnya, salat rawatib dilaksanakan tepat waktu. Ketiga, hikmah kesehatan jasmani. Bagaimana itu bahwa gerak salat memiliki dampak baik kepada tubuh manusia, dan terakhir menjadikan jiwa kita tenang. Orang normal setelah melakukan kebaikan atau ibadah akan merasa tenang. Terakhir yaitu hikmah salat rawatib untuk kehidupan akhirat. Di antaranya 1. Penyempurna salat fardu. Yaitu salat sunnah rawatib menjadi penyempurna salat fardu jika terjadi kekurangan. Kedua, memperbanyak pahala. Ya, setiap kebaikan yang dilakukan pasti berbuah pahala seperti salat sunnah rawatib. 3. Penggur doa salat sunnah rawatib bisa menggugurkan dosa sesuai hadis Nabi Muhammad SAW.
4. Dijauhkan dari api neraka. Barang siapa salat 4 rakaat sebelum dan sesudah salat zuhur, maka Allah SWT mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kelima, mendapat surganya Allah. Salat rawatib adalah ibadah bagi siapa yang sering melakukan ibadah kepada Allah SWT, maka akan mendapat pahala. Dan keenam, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, yaitu orang bertakwa berarti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kesimpulan dari materi salat rawatib. Salat rawatib merupakan salat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan atau sesudah salat fardu. Pelaksanaannya bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan dalam salat wajib, mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta membentuk kedisiplinan dan keistiqomahan dalam beribadah. Dengan membiasakan salat rawatib dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim dapat meningkatkan kualitas keimanan, ketenangan batin, dan akhlak yang lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.